Apakah benar Rusia sudah menyerah, frustasi, merasa gagal invasinya ke Ukraina seperti yang diberitakan media-media barat? Bahkan Presiden Ukraina pun melansir pernyataan bahwa Rusia telah gagal, bahwa Ukraina telah menggagalkan invasi Rusia. Banyak pesawat dan tank Rusia yang telah dijatuhkan oleh pasukan Ukraina. Kita cari tahu jawabannya, tonton sampai habis. Sejak ekspedisi militer Rusia dimulai pada hari Kamis 24 Februari 2022 lalu, kota-kota di Ukraina hingga saat ini terus digempur dari 3 arah: udara, darat, dan laut. Namun demikian, pasukan Rusia hingga saat tayangan berita ini dirilis belum bisa merebut ibu kota Ukraina, yaitu Kiev, seperti yang diprediksikan banyak pihak bahwa hal itu bisa dilakukan oleh Rusia dalam waktu cepat. Sobat-sobat BBC Bangsa TV, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya Anda klik dulu subscribe buat Anda yang belum, dan Anda klik juga like, dan jangan lupa share video ini jika menurut Anda bermanfaat. Oke sobat-sobat BBC Bangsa TV, kita lanjutkan. Sobat-sobat, dalam berita-berita yang dirilis media-media mainstream internasional bahwa satu persatu mesin perang Rusia bertumbangan, mulai dari pesawat tempur, helikopter, hingga kendaraan lapis baja yang dilaporkan banyak yang telah dihancurkan oleh Ukraina. Melihat berita-berita dari media mainstream barat, sepertinya ekspedisi militer Putin di Ukraina memang tidak berjalan seperti yang diharapkan Moskow pada awalnya. Namun beberapa pakar dan pengamat internasional tetap meyakini bahwa Rusia tidak melakukan blunder separah yang diberitakan media barat. Seperti yang diketahui ketika perang Ukraina memasuki pekan kedua pada tanggal 4 Maret 2022, Rusia menyalurkan 95% dari senjata dan pasukannya yang terkumpul di perbatasan ke berbagai arah untuk memaksa para penentangnya tunduk. Tapi Ukraina melakukan perlawanan keras mencegah tentara terbesar kedua di dunia itu meraih kemenangan dengan cepat. Presiden Rusia Vladimir Putin mengharapkan Kiev untuk segera menyerah ke Moskow, seperti pada tahun 2014 menanjung Crimea dengan cepat menyerah kepada pasukan Rusia. Hanya saja, setidaknya hingga berita ini diturunkan, ibu kota Kiev masih tetap bertahan. Namun sobat-sobat, menurut beberapa pakar dan ahli perang, progres invasi Rusia yang cenderung lamban dan mahal di Ukraina ini tidak boleh disalahartikan sebagai kegagalan total dari tujuan militer Moskow. Edward Erickson, mantan perwira militer Amerika dan pensiunan Profesor Sejarah Militer dari Departemen Studi Perang di Universitas Korps Marinir, mengatakan, selama ini kami hanya melihat berita pertempuran Ukraina dari yang dilaporkan oleh wartawan yang bersimpati kepada mereka, kepada Ukraina, yaitu Ukraina Red. Terus terang, saya hanya tidak percaya bahwa Rusia melakukan seburuk yang dilaporkan media barat. Pada tingkat operasional perang, kami justru melihat operasi Rusia sebagai kampanye terpadu. Rusia menjalankannya dengan cukup baik. Mereka maju ke berbagai arah dan membuat keuntungan-keuntungan besar di setiap harinya, kata Erickson kepada TRT Web. Pekan lalu saja, tentara Rusia berhasil menghubungkan semenanjung Crimea yang dianeksasi ke wilayah Donbas, kantong separatis pro-Moskow di Ukraina Timur. Dan pekan ini mereka tampaknya akan menyerang Odessa, kota pelabuhan Laut Hitam yang penting di Ukraina. Menurut Erickson, semua perkembangan ini menunjukkan bahwa Rusia membuat keuntungan-keuntungan besar di Ukraina Selatan. Mereka telah mengisolasi Kharkiv
dan saya pikir mereka akan segera mengisolasi Kiev, ujar Erickson. Erickson juga berkata, faktanya mereka belum membawa sumber daya senjata mereka yang besar untuk dibawa secara massal kemanapun, dan kami belum melihat angkatan udara Rusia menggelar operasi besar-besaran. Demikian ujar Edward Erickson, sang mantan perwira militer Amerika dan pensiunan profesor sejarah militer dari Departemen Studi Perang di Universitas Corps Marinir Amerika. Sementara itu, Ioannis Kostinas, seorang rekan senior di program keamanan internasional New America, sebuah think tank Amerika, memiliki pandangan yang serupa dengan pandangan Erickson. Sejauh yang saya tahu, mencermati jalannya perang sangatlah kompleks. Harus dilihat dari berbagai sisi. Ada banyak pertimbangan yang dilakukan seorang komandan. Itu semua baru terlihat atau bisa dinilai di babak akhir, kata Kostinas. Tampaknya Rusia telah merebut wilayah di timur dan selatan dan berkumpul di pinggiran Kiev dan beberapa kota besar lainnya. Tapi itu bergerak dengan lamban. Apakah itu untuk melindungi jalur pasokan kekurangan bahan bakar? Atau sengaja memperlambat untuk melemahkan pertahanan musuh? Sulit diketahui jika hanya dari informasi umum yang diberikan kepada publik, ujar Kostinas, mantan perwira militer Amerika, mengatakan kepada TRT Wear. Kostinas juga berpikir memprediksi Rusia sebelum merangsek masuk ke dalam kota, pasukan Rusia akan meluncurkan rentetan berat pemboman dari pesawat yang didukung salvo roket dan artileri. Ini tidak seperti perang 5 hari di Georgia pada tahun 2008. Konflik di Ukraina ini akan lebih seperti Grozny, Chechnya, dan Aleppo, Suriah, dengan penargetan serangan berat ke kota-kota untuk menggusur warga-warga sipil agar mereka melarikan diri, mengosongkan kota-kota.